Nah, teman-teman harus pelajari metode yang efektif untuk identifikasi order block yang dapat digunakan untuk setup sell. Nah, kalau teman-teman cari dari sini pelan-pelan mapping, gimana sih harga pada saat dia naik? Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi kalian. Kali ini Andrew akan membawakan topik atau Andrew akan membawakan materi ya dengan judul cara menentukan order block untuk setup sell ya dengan strategi smart money concept. Nah, jadi dalam video ini Andrew sudah siapkan dua bagian. Yang pertama adalah PowerPoint. Jadi isinya PowerPoint ini Andrew akan menjelaskan teori dari order block untuk setup sell, dan nanti di bagian kedua Andrew akan menjelaskan praktek. Nah, jadi kenapa Andrew nggak langsung praktek? Supaya pengetahuan teman-teman nonton video ini lengkap. Jadi Andrew sudah menyiapkan materi yang sangat-sangat lengkap. Jadi Andrew harapkan teman-teman bisa paham dengan apa yang dijelaskan hari ini ya. Jadi Andrew akan mulai ya teman-teman. Jadi cara untuk menentukan order block untuk setup sell dalam smart money concept itu sebenarnya adalah sebuah pengembangan dari sebuah strategi. Teman-teman juga pasti sudah pernah tahu, karena Andrew sudah pernah menjelaskan bahwa strategi smart money concept ini adalah strategi yang digunakan oleh bank-bank besar, klien-klien besar, dan juga institutional trader yang setiap posisinya bisa mempengaruhi market. Karena posisi-posisi mereka itu bisa mempengaruhi pergerakan harga market, maka cara mereka mengambil posisi jelaslah berbeda dengan trader retail. Nah, itulah yang disebut dengan smart money concept. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan strategi smart money concept, ya, maka teman-teman harus paham dulu cara mereka analisanya seperti apa, cara mereka menggambar atau mappingnya seperti apa. Nah, jadi hari ini ya Andrew akan jelaskan itu semua teman-teman. Jadi ini PPT-nya Andrew sudah buat. Jadi smart money concept ini adalah mempelajari cara efektif ya, mempelajari cara yang efektif untuk menentukan order block dan setup sell dalam smart money concept. Oke, Andrew akan mulai teman-teman ya. Ini slide pertama, masih teori ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya ya, topiknya dalam video ini adalah apa itu order block. Nah, biasanya kalau trader retail hanya tahu support dan resisten. Nah, biasanya begitu ya. Kalau di smart money concept ada satu istilah yang namanya adalah order block. Order block itu apa? Order block adalah area kritis pada chart atau candlestick yang menunjukkan aktivitas besar oleh institusi keuangan. Bisa institusi keuangan, bisa bank-bank besar, bisa klien besar. Intinya mereka-mereka yang sekali entry yang bisa mempengaruhi harga dari satu aset. Itu yang disebut dengan institutional trader ya, institutional perusahaan-perusahaan besar lah. Nah, teman-teman kalau mau bisa trading ya seperti mereka, teman-teman harus paham dulu apa itu order block. Teman-teman harus paham ya, dan kenapa sih order block itu penting dalam memahami pergerakan harga. Ya, itu adalah isi slide yang kedua maksudnya itu. Lalu yang ketiga, teman-teman juga harus paham mengenai konsep dari smart money. Smart money concept memperlihatkan pergerakan uang pintar. Selain pintar juga besar. Justru karena dia besar, makanya pintar, begitu ya. Yang tidak terlalu terlihat oleh trader retail. Jadi kita ini, ya termasuk Andrew juga trader retail. Karena kita ini trading itu kan atas nama individu. Sementara kalau institutional trader, mereka itu trading dengan jumlah lot yang besar yang bisa mempengaruhi market. Nah, teman-teman harus pelajari konsep ini untuk meningkatkan pemahaman dan potensi trading Anda supaya lebih akurat, teman-teman. Ya, itu adalah isi dari slide yang ketiga. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi order block untuk setup sell? Jadi order block itu dibagi menjadi dua. Ada yang untuk sell, ada yang untuk buy.
Nah, dalam video kali ini Andrew baru membahas untuk sell. Nah, teman-teman harus pelajari metode yang efektif untuk identifikasi order block yang dapat digunakan untuk setup sell. Nah, untuk langkah-langkahnya Andrew akan jelaskan setelah slide dari PowerPoint yang ini, teman-teman. Nah, lalu apa sih yang kita harus perhatikan? Tentu adalah level kunci, ya, level kunci dalam order block. Jadi teman-teman harus ketahui level-level tertentu yang menjadi titik fokus dalam order block. Identifikasi level kunci ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan trading yang lebih baik. Kalau kita bisa ambil keputusan trading lebih baik, otomatis juga hasilnya lebih akurat. Kalau kita bisa trading lebih akurat, otomatis ya kita punya probability, kita punya output dari trading kita juga pasti akan jauh lebih profit. Itu intinya. Masuk ke slide yang nomor 6, ya, signal price action dalam order block. Nah, teman-teman juga harus pahami signal price action yang dapat ditemukan dalam order block. Jadi teman-teman harus ketahui cara membaca, interpretasikan signal-signal ini untuk memperbaiki persentase keberhasilan trading Anda. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonfirmasi setup sell. Nanti teman-teman Andrew akan jelaskan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah akhir, awal sampai akhir ya, yang diperlukan untuk mengkonfirmasi setup sell berdasarkan order block. Dan teman-teman juga harus pelajari indikator-indikator pendukung yang dapat membantu memverifikasi signal tersebut. Bagaimanapun order block itu adalah salah satu, Andrew sebutnya salah satu tools lah ya, salah satu tools manual untuk memperbesar keakuratan dari analisa dari order block. Maka disarankan juga menambah ya menggunakan indikator-indikator untuk memverifikasi atau memperkuat keyakinan ya dari hasil analisa yang akan kita lakukan atau yang teman-teman temukan. Oh, di sini ada order block, tapi kita ragu apakah ini benar-benar waktu yang tepat untuk sell. Nah, teman-teman boleh saja menambah indikator-indikator untuk memperkuat itu. Oke, prakteknya nanti ya. Habis dari PowerPoint ini Andrew akan praktekkan, teman-teman. Lalu terakhir adalah kesimpulan dan hal penting. Jadi ringkasan semua informasi yang teman-teman nanti pelajari, teman-teman wajib paham dan jelas tentang order block dan bagaimana menggunakannya dalam strategi trading. Oke, ini PPT-nya udah selesai. Jadi Andrew akan masuk ke dalam chart. Kita lihat chartnya. Oke, teman-teman udah lihat ya. Ini adalah chart. Ya, ini adalah candlestick. Ini adalah Andrew menggunakan MetaTrader 4. Jadi sebenarnya tidak ngaruh ya, teman-teman mau menggunakan MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 itu nggak ngaruh. Broker juga nggak ngaruh. Cuma kebetulan aja Andrew pakai broker yang teman-teman bisa lihat ya, tapi sekali lagi ini bisa untuk semua broker. Sekarang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus identifikasi dulu, identifikasi market strukturnya apa. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ini jelas ya, kalau kita zoom out teman-teman bisa lihat ini jelas marketnya sedang bearish. Ini marketnya sedang bearish ya, dia sedang turun. Kalau marketnya sedang turun berarti ya cocok. Yang kita cari adalah setup untuk sell. Sekarang teman-teman biasanya kalau trader retail ketemu dengan market struktur seperti ini, pasti yang teman-teman buat adalah resisten. Nah, di sini resisten kan? Nah, ini resisten. Lalu ini support, ya, ini support. Oke, nggak salah. Sekali lagi itu nggak salah. Itu adalah cara trader retail. Nah, sekarang kan kita bicara tentang smart money concept. Nah, pertama yang kita cari ya bukan resisten atau supportnya. Tetapi teman-teman yang teman-teman cari adalah di mana saat ketika harga dia naik, habis itu turun secara signifikan. Jadi ada bar-bar merah yang panjang-panjang. Nah, kalau teman-teman cari dari sini pelan-pelan mapping, di mana sih harga pada saat dia naik, habis itu dia reversal turun. Nah, pasti teman-teman coba Andrew kasih waktu berapa detik, kita coba scan ya. Begini cara cariin teman-teman. Cari di mana ya candlestick-nya itu naik, habis itu turun secara signifikan. Nah, ketemu kan di sini kan? Nah, kalau teman-teman ketemu, maka teman-teman bisa tandai ini. Nah, tandai ini ya. Jadi kalau membuat order block itu, teman-teman ambil bodinya saja. Nah, lalu kita arahkan ke sini. Nah, oke. Nah, kita arahkan ke sini. Ini kameranya Andrew pindahin dulu ya. Oke, sini ya. Oke, kameranya dipindahin ke bawah ya. Jadi di sini ya teman-teman sudah bisa mendapatkan harga. Nah, teman-teman sudah bisa mendapatkan sebuah order block. Nah, dan ingat, order block yang baik itu harus ditandai dengan market yang breakout.
Nah, kalau kita trader retail, kita pasti juga sependapat bahwa di sini kan support juga, tapi ini kan support kecil. Nah, maka yang di sini terjadi breakout, teman-teman. Nah, di sini Endo tandain ya. Endo tandain pakai apa ya? Nah, sebentar, Endo coba tandain pakai ini. Nah, ini disebut dengan breakout. Di sini juga akan zoom. Jadi kita ketemu bahwa ini adalah order block. Nah, ini adalah order block untuk setup sell. Kenapa? Ya tadi, ini adalah marketnya sedang bearish, tapi dia naik, lalu dia turun lagi. Ya, dia turun lagi secara signifikan. Lalu di sini terjadi yang namanya adalah breakout. Nah, ini adalah salah satu syarat bahwa ini adalah order block untuk supply. Endo tulis dulu ya. Ini adalah order block untuk supply. Ini artinya verify ini. Nah, order block untuk supply. Nah, ini artinya ini kuat nih ya, supply. Jadi kita tinggal tunggu saja harganya dia kan turun nih. Nah, ketika dia turun kita jangan ambil posisi dulu. Karena kalau teman-teman ambil posisi di area ini berarti dia sudah terlambat. Harga sudah terlalu rendah. Jadi kapan kita boleh ambil posisi sell? Nah, kita ambil posisi sell ketika harganya naik lagi. Oke, harganya naik lagi, lalu dia masuk ke area ini. Area yang tadi sudah dibentuk oleh candlestick yang ini, yang order block ini, teman-teman. Nah, silakan teman-teman pasang di area ini. Pasangnya apa? Jelas, pasangnya adalah ini disebut dengan limit sell. Nah, jadi ketika harga balik ke sini, teman-teman, oke dia balik ke sini, teman-teman dapat dong limit sell-nya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di sini kita akan melakukan posisi open sell. Ya, open sell. Open sell-nya oleh siapa? Open sell-nya oleh limit. Karena kita pasang limit di sini, ya. Nah, jadi begitu di sini kita open sell, biarin harga turun. Nah, harga turun, biarin ya. Nah, kalau kita misalnya kita nggak mau terlalu panjang, misalnya kita nggak mau ambil harga yang terlalu panjang deh. Sebenarnya di sini teman-teman juga boleh TP. Kenapa TP di sini? Karena di sini ada support. Nah, teman-teman boleh TP di sini, ya. Nah, di sini teman-teman boleh TP di sini. Lalu teman-teman juga boleh TP di sini. Jadi di sini TP saja teman-teman sudah profit. Tuh, ya teman-teman di sini take profit. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman boleh take profit di sini. Tapi misalkan teman-teman mau trading jangka lebih panjang, kita coba zoom out. Ada nggak harga ini? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada. Jadi ini sebenarnya juga kita boleh jadikan take profit. Ya, ambil di sini. Coba kita zoom out lagi, ada nggak? Nah, ada. Nah, bahkan belum sampai. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau sabar, kita tunggu sampai sini. Jadi begitu banyak ide kita untuk kita bisa mendapatkan take profit. Nah, ini adalah take profit yang kedua. Endo tandain nih, ya teman-teman lihat. Endo akan tandain take profit yang kedua bisa di sini. Tapi kalau kita mau ikutin lebih panjang, ya tadi kita lihat di sini. Nah, teman-teman sebenarnya sekarang boleh saja kita pasang take profit di sini. Nah, take profit di sini, ya. Ini TP3, take profit untuk jangka waktu yang lebih panjang, ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, caranya begitu. Caranya kita lihat dulu trennya seperti apa. Oh, trennya jelas ini bearish. Oke, bearish. Nah, setelah bearish, teman-teman lihat kapan harganya dia bergerak ke atas, lalu dia turun secara signifikan. Ada di mana? Di sini. Ya. Nah, jadi teman-teman tandain ini. Ya, teman-teman tandain. Oh, ini Pak, ini ada harga yang signifikan. Ya sudah. Kalau teman-teman ketemu, teman-teman tandain. Nah, teman-teman lihat dia punya candlestick yang hijau terakhir. Nah, teman-teman blok di situ sampai rata kanan, ya sampai kanan. Nah, lihat apakah marketnya ada naik lagi ke sini. Kalau misalnya ada, maka teman-teman silakan pasang yang namanya limit sell. Ya, tapi sebelum ini ya, kalau memang ada di sini, teman-teman pasang limit sell. Nah, ketika limit sell-nya kena, maka teman-teman open sell-nya aktif. Dan teman-teman sudah tinggal menunggu profit saja. Untuk profit teman-teman bisa pilih di sini dalam video ini ada 3 level. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga yang paling bawah itu. Nah, oke. Nah, untuk stop loss gimana? Nah, untuk stop loss teman-teman boleh saja melihat resisten yang sebelumnya. Ini untuk stop loss. Nah, ini boleh stop loss. Jadi teman-teman silakan pasang stop loss di sini boleh.
Nah, ini. Ya. Begini. Oke? Nah, jadi simpel sekali. Nah, jadi ini adalah ya cara untuk menentukan order block. Ya, sekali lagi itu adalah cara untuk menentukan order block dalam strategi Smart Money Concept apabila teman-teman mau ambil posisi sell. Untuk posisi buy gimana? Nah, untuk posisi buy tentunya kebalikannya, tapi nanti Endo akan buatkan video terpisah ya untuk membaca order block dalam untuk setup buy. Nah, jadi itu saja yang Endo mau sampaikan. Buat teman-teman yang lagi belajar ya, jangan pernah menyerah, dan juga buat yang masih belum paham silakan ulangi video ini berulang-ulang. Tapi buat teman-teman yang masih ya udah nonton masih bingung, silakan tulis komen di kolom komentar di bawah ini. Endo akan sangat senang membaca kolom komentar dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman, dan Endo selalu replay pertanyaan dari teman-teman. Nah, karena ini video yang sangat bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits.